Jadi tergantung semua itu di posisi di media sih. Kapan sih lu berbunga? Daun rontok panik, ya kan daun kuning panik. Padahal mah sama aja, biarin aja. Saya nggak mau kalian tuh stres banget karena gara-gara ini. Ya. Teman, kalau dari sini ke Cengkareng tuh udah dianggap stres belum? Bisa, jadi diberatasi dulu. Tetap guru aja pada takut nih. Ini guru nih. Bisa ngajarin. Iya, jadi dia kayak ulek bau otot gedenya. Itu udah program. Bisa jual luas. Udah di program. Bape saya dulu di sini tuh makannya paling gede dulu ada di sini. Kemarin yang kemudian itu. Busuk loh badan udah bagus itu kemarin. Apaan? Caster. Oh, caster. Udah jadi ya foto. Coba godang ya. Udah bisa kayak malah. Iya. Turun ke bawah. Udah. Gue bilang tadi juga ketemu. Udah ketahuan ya. Makanya kalau buat karakter kalau bisa medianya seporos mungkin. Ya kan? Seporos mungkin, dikit aja. Kadang dikit, terus pakai tekasnya. Saya pohon karakter saya, ya jagoan saya di atas. Ada pohon itu sekitar 4 tahun saya nggak ganti media. Karena memang kita nyari karakter tua, karakter kesan tuanya tuh biar lebih dapat lagi. Jadi estetika keindahannya tuh nyata banget. Walaupun kecil tapi kelihatannya sudut pandangnya tuh gede pohon. Itu karakter tuanya dapat. Jadi jangan sering karena semakin pohon karakter itu kalau semakin ini semakin subur. Terus dia makin bengkak. Karena bukan itu, makanya bikin pohon itu kecil itu yang susah. Gede mudah. Banyak semut api Kalau semut itu pakai curadan aja. Iya. Gak apa-apa kan kena ini. Pokoknya gini, kalau paling takut ya, paling takut kadang orang mati banget di warnanya. Udah kuncinya kasih media seporos mungkin. Kuncinya cuma itu. Mau disiram seminggu sekali, 2 minggu sekali nggak jadi masalah. Dan disiram sering kali juga nggak jadi masalah juga karena medianya itu poros. Dan usahakan kalau adenium itu nggak apa-apa. Kalau mau tetap rimbun, tetap subur daunnya, habis hujan bilas nih kayak gini nih gerimis rintik-rintik nanti kan sore agak itu bilas aja. Jangan didiemin, bang kalau malam hujannya gimana? Besok pagi bilas lagi. Iya. Oh dia di bawah-bawah. Ya itu fotosintesisnya jadi berubah. Itu tadi mungkin penyebabnya karena kenapa bang bunganya mau mekar kok rontok. Nah itu karena kita pindah sini aja itu seringkali itu jadi perubahan karena nggak stabil fotosintesisnya itu. Habis daripada hujan rontok. Lah saya segini banyaknya. Ya makanya. Gitu. Malah salah ya. Kecuali kalau nggak ada bunga biarin aja dah. Ada makin jadi terus dorong-dorong Iya pokoknya stres deh. Oh ini stres banget pohon. Jadi dia nunggu cuma bunga doang daunnya enggak. Nah ini kayak Matahari juga. iya kayak gini nih. Ini kan ini pohon ini kurang nutrisi udah. Medianya udah jelek. Ganti media tebang baru deh. Masalah-masalah kita dong. Makanya kalau bisa usahain tuh di atas. Kenapa saya selalu mencegah? Saya bilang setiap minggu, oh bang ponsel lagi bunga subur, kenapa harus diobatin? Ya entah kalau udah kena penyakit, makanya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Seminggu sekali harus rutin, mau subur kek harus dicegah, terutama pakai diten. Iya. Itu aja. Jadi diten itu fungsinya buat saya, pengalaman saya itu mencegah hama.
Karena dilindungi, daun itu terlalu dilindungi, daun, batang. Ikan itu kasih air. Air sedikit lah, kalau perbandingan ya, kalau 2 liter air itu 1 sendok makan diten. Nah kalau mau rutin mencegahnya pakai diten, pakai kurakron. Nah kurakronnya berapa? Cukup 2 tetes aja. Botol kurakron itu ditusuk, dibolongin aja pakai paku atau pakai apa, itu 2 tetes aja. Mencegah doang, iya mencegah doang. Kecuali kita mau basmi bisa 5 atau 3 gitu. Jadi tergantung, semua itu di posisi di media sih. Semua itu posisi di media tanam. Kalau kita mau tingkat kesuburannya, tingkat normal, makanya saya bilang kan pernah masa pubernya adenim itu di umur 1 tahun ke bawah. Cepet banget, saya bisa bikin pohon adenim 1 tahun itu bisa sekitar di pot diameter 40-50 cm. Karena memang masa pubernya itu kita perhatiin per 3 bulan kita ganti, dari polybag 15 terus naik ke 20, naik 25, naik 30, naik 35, naik 40, naik 45, baru naik pot 50. Jadi saya udah keputusin sendiri. Nah mungkinnya saya bicara memang enak ya gitu loh, tapi buat kita yang belum pernah ngelakuinnya, yang belum pernah ngejalaninnya ngomong susah banget gitu doang. Kayak saya ngelihat graftingnya saya mudah banget, gampang banget. Ketika kita coba sampai itu enak banget gitu. Ini tahapan program, ini baru di program tahapan awal. Nah yang mati Orang-orang ini segede gini nih, tapi lebih tinggi, agak tinggi di batangnya. iya. Tuh. Ini tahapan program baru. Karena apa? Tingkat rasa takut kita tuh yang terlalu tinggi. Padahal kalau kitanya nyaman, kitanya enjoy, adenim pun semua tuh manusia pun bisa berubah karakter, sifatnya, sikapnya itu bisa berubah. Sama juga adenim seperti itu. Apa sih kuncinya? Sabar. Kuncinya cuma itu. Bang. Enggak gini loh. Makanya gini. Ada kelihatan batin. Bener, karena apa? Saya juga awal, siapa sih yang baru hobi? Kayak kita hobi cupang, pasti cupang diliatin terus. Iya kan? Sama juga. Sama kita ini baru semua nih bang. Iya gitu. Jadi kapan sih lu berbunga? Ah daun rontok panik, ya kan? Daun kuning panik. Padahal mah sama aja, biarin aja. Gitu doang. Tunggu lagi. Ntar kalau saya potong segini ibu, Tunggu lagi. Yang sabar. ini baru program makan awal ya. Tahapan pertama nih kemarin yang dipublikin sama Bang Dayat. Ini dianya. Baru berapa bulan udah seperti ini. Itu. Di bawah kan? Buat masuk YouTube nih buat besok nih buat Jadi udah beda-beda nih kayak gini kan udah tuh. Tadi kan udah kuat. kita hati-hati. Kita kan juga main sama bangkot man. Kenapa-napa? Ganti lagi. Ih, kita nggak main-main. Ini aslinya jenis RCN seperti itu. Karena memang ini hasil silangan goji, hasil silangan. Ya kan? Jadi dia udah berotot. Kalau masa-masa seperti ini aja dia udah otot, apalagi dia besar. Ini baru 1 tahun. Umurnya. Ini udah gede nih. Bisa. Dia tuh keker. Udah itu doang sih kuncinya. Padahal pohon saya gantung berbulan-bulan. Gak kenapa-napa. Jadi doang mana yang Gantung diri, gantung diri. Iya. Karena saya udah biasa. Hanya anaknya dia itu dia Saya tahu. emang ya udah sayang banget. Walaupun sentuhan kita tuh kelihatannya kasar, tapi sentuhan saya buat dia nih. Ya karena dia tuh Sama nih. sama. Saya pernah ngatasin. Di sini saya rawat dengan penuh, dengan sayang, dengan sepenuh hati. Di sana saya abaikan. Mereka tuh iri kasih, iri. Kita punya anak 5, yang 4 disayang, yang 1 pasti dia sama juga. Karena dia juga tumbuhan butuh kasih sayang, butuh perhatian. Gitu. Nanti ini di itu lagi, diseleksi lagi. Dibuang ya. Iya, dijarangin lagi biar cepat pertumbuhannya. Itu. Jadi kayak gini hasilnya. Saya takut gunting-gunting, takutnya salah gunting mati. Nah makanya jangan pakai gunting kalau bisa pakai cutter. Kita juga dibilangin man jangan sembarangan gunting. Ada yang ngomong ya salah gunting Jangan mati. juga, kan kalau nggak ngerti jangan juga. Kemarin lihat nonton ini enggak? Enggak. Nggak sibuk. Sibuk. Kalau Kalau lihat nonton ini sama Om Pido tuh.
Ini pohon bentuknya berantakan kayak apa. Karena memang saya udah terbiasa ngeliat estetikanya, oh pohon bakal gue jadiin aras seperti ini. Man itu kok lu potong-potong udah selesai, ini hasilnya loh. Ini baru tahapan awal, belum tahapan kedua, tahapan ketiga, dan tahapan keempat kita ganti pot. Mungkin jauh lebih estetika keindahannya tuh jauh lebih bagus lagi. Nah semuanya itu, makanya kenapa saya bilang semuanya itu butuhnya proses, bukan protes. Itu kita buat nahlukin sosok wanita aja harus gitu, iya kan? Jadi harus Ada gebrakannya nih. Bang Rahman, ini daun kita juga banyak rontok dipegang gitu. Apa? Ya lemah gitu. Itu karena merontok. Itu stres rontok, iya pasti rontok. Rontok, nggak mungkin lah kalau memang ini sintetik. Pasti rontok, dia kan ada masa tuanya. Tuh kayak gitu kan rontok tuh. Iya. Kayak gini-gini Ya, aja. iya. Nggak Nggak apa-apa. Apa di ini? Pokoknya kalau terus-terusan, contoh kayak ini yang nggak pernah berdaun lebat, yang nggak pernah subur, beda kan? Kalau ini tumbuhnya subur. Beda. Nah ini kurang nutrisi. Caranya gimana? Caranya ganti media tanam. Bang kalau pohon gede, pohon saya udah 10 tahun nggak ganti media. Caranya gimana? Bang saya ganti media dari media pasir malang, pesak bakar, udah 10 tahun kan jadi tanah. Diganti media baru. Karena pH atau zat asam di media yang sudah lama itu udah dingin, ya kan? Terus kena media baru, kaget, bang busuk, salah perlakuannya. Pokoknya kalau kayak gitu 50-50 ya, 50-50 antara hidup dengan mati. Tapi insya Allah 80% minimalisirnya kita gantung dulu, cuci dulu, dia tuh netralin dulu sampai dia ini kempes. Sekitar 2 minggu sampai 1 bulan kita gantung. Baru kena media baru. Itu buat pohon-pohon tua yang udah puluhan tahun gak diganti media. Caranya kayak gitu. Nggak usah, udah pakai sekam bakar aja, sekam bakar Jualan masih ya? mahal. Ada itu media. Media tuh. Tuh beli tuh. Saya belum lagi nerangin. Seharusnya dan yang bagus, saya kirim ke customer atau ngirim adenium ke seluruh Indonesia. Itu seharusnya yang bagus ya, saya kasih tahu. Itu saya potongin batangnya. Bukan pakai daun. Nanti ketika tumbuhnya jauh lebih bagus. Tapi mereka tuh pengennya selalu datang, bang rontok nih bang ini. Padahal kalau dipotong, coba bayangin, kalau saya belinya dipotong semua ya, tumbuhnya gini seneng nggak? Senang, iya bagus. Bener kan? Saya bakal lakuin itu di Indonesia dan mungkin saya yang bakal pertama ngelakuin itu. Yang beli sama adenium harus berani dipotong. Oh jadi gundul gitu. Iya, belinya gundul. 2 minggu langsung subur, langsung bawa bunga. Jadi kalian itu nggak ngeliat stresnya lagi tuh pohon. Daunnya nggak ada, karena memang belinya nggak ada daun. Jadi ngelihatnya ketika dia sehat aja. Gitu. Jadi kalau itu potongin aja ya. Iya, potong aja pakai gunting ya, pakai cutter, pakai silet atau pakai pisau yang tajam. Kalau pakai gunting, kalau gunting kan dia tekanan, ini kan Oh iya menyot. pecah dia. Itu. Kor serabut-serabut. Jangan, itu busuk timbulnya. Kayak gitu. Makanya harus pakai cutter, pakai silet atau pakai pisau yang tajam. Beda pakai cutter ya. Iyalah, pakai cutter, jangan pakai gunting. Karena kan dia kadar airnya nih ada ini banyak banget. Jadi kalau ditekan dikit dia tuh hancur. Itu. Makanya pengen banget saya sharing-sharing santai di YouTube. Dulu mungkin ngeliat YouTube-nya saya yang baru belajar ngomong, ya kan di YouTube. Saya pengen banyak sering sharing sama customer. Iya, sharingnya kayak gitu. Ini daunnya memang gini. Iya, Apa gini? itu jenisnya Teso Komplek Giant juga sama. Itu kelainan genetik. Unik nih. Berapa tuh, Bos? Berapa tuh? Itu kalau yang biasa murah kayak gitu paling 25.000. Itu karena kelainan. Iya. Kita mah kita mah kembang aja, belum nyampe ke situ. Belum nyampe ke situ. Iya. Kalau mamanya senangnya bunga, saya karena saya karakter. Iya. Beda. Beda. Aduh. Nih nanti bakal saya bakalan ke depannya prospek saya biar adenium di tempat customer baru
itu kan udah Ini kan baru saya potong nih ya. Ini cabang ini baru umur 3 minggu. Mungkin kalau beli di online itu 3 minggu baru masa-masa stres aja. Misalkan dikirim dari Ramanuseri seperti ini, cabangnya tinggi kayak gini. Pasti di rumah stres dulu. Iya. 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang 1 bulan lebih. Betul, betul. Rontok dulu nih daun. Betul. Rontok semua, ya kan? Stres kalian semua, ya kan? Iya, maksud saya tadi Benar gitu. di rumah Nih. lama-lama habis. Iya benar. Ini saya nggak mau kalian tuh stres banget karena gara-gara ini, ya. Tapi nanti ke depannya, bagaimana biar 3 minggu di tempat kalian itu, ini baru nih tumbuh. 1, 2, 3 cabang dasar. Ini nih cabang dasar ya Bu, kan dipotong nih. Tumbuhnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari 3 cabang tumbuh 4, 3, 7 sama 3 jadi 10 cabang. Ini cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 cabang dari 2 cabang. Di sini 2 cabang karena ini dipotong di graf dari 2 loh. Jadi 17 cabang. Nah, tingkat kemungkinannya ini bakal kayak gini. Saya bakal kirim nanti ke customer. Itu bakal saya potong seperti ini. Kita mah takut ya. Jadi udah nggak ada lagi masa stres. Oh, begitu ya. Jadi dia bakal rimbun dan bakal bawa bekal bunga. Contoh kayak gini. Bukan saya ngomong hoak, ya. Ada ya. Nih, lihat. Di bawah di bakal mata tunas baru pasti dia bawa calon bunga. Iya. Calon bunga. Calon bunga semua. Iya. Ya udah besok pada digundulin ya yang di rumah. Itu enggak jadi gini. Kalau seperti ini belum bisa. Gitu loh. Jadi ada tahapannya. Gitu. Jadi saya nggak mau, oh kenapa sih stres begini Bang, mati ini. Coba kalau kayak gini, ini saya bakal buktiin lagi nanti sekitar 2 minggu ini bakal lebih rimbun lagi. Dari 3 mungkin bisa 6. Dari 6 bisa 9 atau 10 bahkan 12 cabang. Karena di sini ada mata tunas, paling nggak 2 lah. Di atas 1, 2. Dia belum tumbuh bawah kayak gini. Contoh. Kalau dipotong di sini kan ada tuh yang panjang, saya potong aja ya nggak apa-apa. Potong aja. Nanti bisa Penting 2 mau seperti itu. Iya. begini aja. Kalau dari sumpuk-sumpuk nggak. Ini udah tumbuh, iya. Ini udah gerak. Teman, kalau dari sini ke Cengkareng tuh udah dianggap stres belum? Bisa, jadi dia beradaptasi dulu. Tetap sama. Iya, kelakuannya stres sama. dulu, stres dulu. Per 3 minggu itu. Kalau misalnya ini tempat ibu, misalnya Iya. kirim kayak Gojek ya, nggak dicabut padahal Bang Rahman. Enggak. Tapi tetap dia tuh beradaptasi dulu sama lingkungan baru. Mungkin di sini kena fotosintesis atau matahari dari pagi sampai sore. Nah di Cengkareng Iya. Kurang. matahari dari pagi sampai siang aja, Iya. sore nggak kena. Bener. Itu dia harus beradaptasi dulu. Rontok. Atau sebulan atau 2 bulan. Nah kedepannya kalau dia udah beradaptasi itu bakal normal lagi. Itu kayak kita dari Cengkareng pindah ke Gondrong. Iya. Pasti kan pahamin dulu lingkungan. Ini RT-nya, ini Tapi RW-nya. saya beli ada tuh. Dia di tempatnya dia nggak pernah berbunga. Gitu. Pas di Iya. tempat saya bunganya Bunga. banyak. Wah, itu kan kayak gitu. Mungkin di sananya terlalu teduh. Nah, di sini cocok karena angin terus matahari itu harus Yang benar-benar itu yang di depan kaca. di tempat teduh. Padahal manusia juga nggak terlalu panas kan? Iya. Iya kan? Itu saya mau ngebahasnya gimana sih ya gitu doang kalau ke publik gitu. Makanya kalau begini kan langsung real, makanya saya senang kalau ada kunjungan yang berani nanya, yang berani mau ngasih, mau dapat ilmu dari manusia saya kasih. Nah, kenapa saya kembangin dan saya publikin ke YouTube biar mereka juga tahu. Dulu saya ngedapetin ilmu adenim itu susah banget. Iya. Om bisa grab. Om saya mau main ya. Grab berhenti Ramanuseri mau ke rumah. Gitu Om, 2002, 2003. Umur masih 7 tahun, 8 tahun. Tapi basic saya udah di adenim. Kenapa sih Ramanuseri sekarang udah paham dan ngerti banget di adenim? Karena memang dari umur segitu saya sampai saat ini udah bergelut di adenim. Saya umur 27. Itu Kayak 26 ya. kayak gitu. Ini baru di pruning tuh. Udah keliat bunga, semua bunga ya kan. Jadi bakal ngebloom nantinya. Kayak gitu. Makanya tuh ada viewer saya sekitar 200.000 kali tonton yang bagaimana cara adenim tuh banyak komentar cibiran ini. Itu padahal banyak banget ilmunya. Kalau mereka tangkep gitu. Nah, di situ saya pelajarin. Kita nggak sabar nih ngeliat kelamaan, mendingan langsung. Nah, itu ya kalau itu nggak apa-apa lah.
aja melulu. Gua tinggal. Kadang gimana mau dapat ilmu bagus, nonton baru durasi 3 menit skip ya, ilmunya ke skip, padahal di situ ada ilmu. Saya bingungnya lagi, ketika mereka nonton di durasi 5 menit, pertanyaan mereka di bawah itu ada di durasi 7 menit. Kenapa? Iya, udah nanya. Ini ada, saya mau jawab seperti apa. Makanya saya saran, nggak mungkin lah saya ngasih ilmu yang nggak ada faedahnya, yang nggak ada ilmunya. Mending saya bikin konten gaming atau konten lain, karena memang basic saya di Adenium. Saya pengen bisa numpain ilmu saya. Bang, kalau lu ngasih ilmu orang, contohnya mas sekarang ibu masih belum pada bisa grafting. Contohnya sekarang masih ngeliatin. Ilmu bertambah. Iya, makanya gitu. Contohnya yang udah saya berkahnya, orang udah pada bisa, grafting. Yang gagal kemari datang lagi, saya ajarin lagi, nggak bakal pernah berhenti saya. Terus saya kasih tahu. Gitu. Makanya saya dari nol besar sampai saat ini, ya alhamdulillah, mungkin yang kenal saya di Facebook udah lama. Dulu saya cuma di lantai 2 karena di sini nggak ada lahan. Nah, akhirnya saya berkembang. Saya nggak mau bakat saya terbuang dengan sia-sia. Yang terbang berarti ya. Iya, itu. Jadi nanti bakal kayak gini, saya kirim ke publik itu bakal seperti ini. Semua chapter kayak apa, kayak biar kalian tuh harus pas 2 minggu atau sebulan udah siap nikmatin. Jadi nggak kelihatan kan stresnya. Tahunya dia kelar Bata Tunas, baru mulai senang. Udah nggak ada stres lagi. Kalau kayak gini, bikin kayak gini gimana nih? Kalau ini emang basicnya udah tidur. Udah tidur kan? Iya. Iya, tidur. Gitu. Buat ada kan yang tidur. Ada. Tapi kenapa bunganya cuma sebentar ya? Itu berbunga dia. Kalau bunga single, bukan numpuk. tuh, dia udah di Ya kalau yang single kenapa? tinggal mah lama. Gampang ngerontok. Kalau gini, kalau tumpuk kan dia kan memang udah tahapannya apa sih namanya? Udah mekar pertama, kedua. Itu posisinya udah kelihatan apa sih namanya? Udah mekar pertamanya aja udah 2 hari. Terus belum kena kedua, kena ketiga, bahkan kena kelima. Ada yang sampai 5 layer, ya kan? Padahal itu lama juga loh. Seminggu ada yang kuat. Tergantung sih ID-nya. Saya lama soalnya hujan gua masukin ke ruang. Saking sayangnya. Iya, jadi stres. Salah banyak kan seperti itu. Kerjanya ngangkutin pot. Iya. Tapi kalau kayak gini gimana nih? Caranya gimana nih? Bingung nih. Di atas rumah Aku juga. bilang kalau punya aku gimana mau ngangkutin biarin aja. Yang penting itu bilas. Makanya Kasih, itu busuk itu kali ya, terlalu deket kolam, jangan deket kolam kali ya. nggak jadi masalah. Kalau masih terbuka nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Saya gini sih, nggak begini aja saya kurang nggak panas banget ya. Iya. Beda sama di atas. Ketutup awning misalnya gitu. Di bawah Nggak apa-apa, awning. mungkin dia perlambat, Halaman nanti kita. perlambatannya hanya di bunga aja. Daunnya tuh subur karena kurang matahari. Itu doang, daunnya bakal gede-gede atau subur. Itu kurang matahari. Kurang matahari. Oh, kalau yang gede-gede itu kurang Iya, matahari. kurang matahari. Kembangnya banyak. Jadi Banyak matahari. jarak mata tunasnya itu tuh langkahnya jauh-jauh. Itu kurang matahari. Iya. Itu kurang menjadi matahari. Tunas, Iya. tunas. Ini kan tunas 1. Ini kan daunnya di sini Ada nih. garis-garis itu. Ini mata tunas. Nih kalau jaraknya begini langkahnya, tapi kalau yang pencahayaan mataharinya padat, nih dia bakal begini. Tipis-tipis. Kayak berasa Emang ini kudu punya. matahari. Iya. Oh, karena memang harusnya ada Ya di kita itu. pernah ketakutan Di matahari kering. Ya kan guru, nasunya kan pohon Iya. guru. Itu. Jadi lebih panas, lebih mantap. Bagus. Ini guru aja bertakut nih. Ini guru nih. Bisa ngajarin. Yang bisa Makanya saya ngajarin gini. takut. Man kuliah di IPB, enggak, saya nggak kuliah, lulusan SMP. Saya makanya ya saya belajar ya semua dari pengalaman yang saya dapat setiap hari tentang Adenium gitu. Jadi pengalaman. Iya. itu emang mencintai ya. benar. Iya, saya memang iyalah saya mencintai Adenium ya, karena saya biarkan aku mencintai dengan caraku sendiri. Nah, emang harus sabar ya. Iyalah, kuncinya cuma itu. Seminggu nggak apa-apa udah ganti. Kita ini dasar orang dia mah bener-bener udah mendung dipikirinnya. Gua mau masuk. Nih. Tuh. Tuh. Baru saya pruning nih. Tapi bunganya udah pada keluar. Pruning apaan? Pruning. Dipotong. Dipotongin. Ya Allah. Nah, ini salahnya. Saya juga ada salahnya. Ini keluar bunga.
Tapi dia nggak ada daun. Karena apa salahnya? Saya nggak ganti media dulu sebelum saya pruning. Seharusnya ganti media dulu. Setelah 2 minggu atau 3 minggu baru tahapan pruning. Jadi ketika tumbuh dia tuh subur. Iya betul. Jadi ada prosesnya, ada tingkat prosesnya. Banyak kita di sana ada. Mau kuning banget sampai ke atas-atas, sampai ke batang-batang atas. Di kuning nih sampai kemana? Full dari hijaunya sampai ke gini. Paling hijaunya karena daun baru aja mulainya. Di batang. Padahal cabangnya nggak ada. Nanti rontok lagi. Nggak ada cabangnya padahal. Terus media tanamnya yang punya kita salah kan? Ini apa nih? Ikan bakar aja. Ikan bakar, tai kambing, pasir malam, kapur dolomi. Emang kurang bagus kali, mungkin kan ada beberapa media tanam ikan bakar itu kurang bagus cara pembakarannya. Makanya kita bakar sendiri. Tapi kan nanti kedut Ya nanti beli situ. Oh dia jualin dia udah Udah siap pakai. Dia udah dibakar tuh lagi ngebakarin ya. Saya lagi bakar. berapaan bang? 25-an. Satu plastik itu 25-an. Apaan? Udah siap pakai. Nggak boleh udah nggak dicampur apa-apa lagi. Langsung aja. Langsung aja. Kalau mau pakai vitaminnya ada pakai Dikastar. Dikastar timbang. Tapi saya punya kecil aja segini yang saya beli yang bakarannya yang segini kurang lebih. Cuman ini udah gede, udah kuat ya. Yang black semalen. Black semalen, kayak gini. Kuat memang kuat. Kalau semalen itu emang dia peranakannya memang buat di batang kuat. Iya. Kalau semalen itu sama model kayak Tesoko Black Giant ini, dia memang kuat batangnya, keker banget. Nah, ini RCA nih. Ini kenapa begini nih, Dek? Varigata. Ini yang dibungkusin buat bikin buah kawin silang cara paksa. Bapaknya itu buah-buah ini nih. Ini hasil bikin bapaknya Rahman tadi. Paksa. Kawin silang. Bisa sampai paham ke situ ya. Padahal bukan dari pertanian ya. Nggak dicabut. Nempel aja dia kan busuk tuh bunganya bisa ngejalar ke dalam. Makanya aku cabut. Bunga, daun yang layu-layu. Sayang bunganya rontok itu layu. Yang di samping ada ini. Yang udah layu, maksudnya udah layu kayak gini. Ya, gitu potong jatuhin aja. Dia kalau berbunga penuh, luber. Makanya itu buahnya banyak. Kita tinggal tahapan pruning doang, udah luber lagi, buah bunga. Terus tahapan pruning terus. Ganti pot doang. Naikin lagi potnya. Kalau yang di depan gede itu punya orang Bandung, inden 100 warna bunga. Satu pohon. Udah setahun lebih. Saya bilang sabar. Semua butuhnya proses. Sabar dia sampai sekarang. Nih topai itu balik. Inden dia semua. Emang jualan apa di? Enggak, dia koleksi seneng. Dulu saya kirim 100 pohon, semua warna bunganya beda. Ini lagi. Udah seneng hobi. Banyak memang caranya kayak gitu. Sekian bosku, semoga bermanfaat buat kalian para pencinta adenium di seluruh penjuru dunia bosku. Jangan lupa kalian subscribe, like, and share videonya. Oke bosku, kita jumpa lagi nanti bosku. Salam sukses dari Rahman Nuseri. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah menyerah. Karena kegagalan adalah kuncinya keberhasilan bos. Semua itu butuhnya proses, bukan protes. Ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu adenium Indonesia. Salam Rahman Nuseri dari Kota Tangerang bosku.